Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la rafi'a liman wada' wa la wadi'a liman rafa' wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farraq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun azimun dalla lahu kullu syai'in wa khadar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya'i wa akmalul muttaba'. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wara. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Tidak terasa bulan ini adalah bulan pertama tahun Hijriah 1443. Kita berharap, sangat berharap, mudah-mudahan tahun-tahun sebelumnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amal baik kita, dan tahun baru ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti berkata bahwa usia dunia tidak lebih dari 7,000 umur dunia tidak akan lebih dari 7.000 tahun. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus di akhir tahun yang ke-6. Kalau 7.000 tahun di akhir ke-6 sekitaran 500 tahun ke sana. Beliau mengatakan dengan pasti bahwa usia dunia tidak akan lebih dari 1.000 untuk Islam, untuk kita akhir zaman tidak akan lebih dari 1.500 tahun. Beliau mengambil hadis bahwa untuk orang Yahudi diibaratkan, dalam hadis Bukhari, untuk orang Yahudi diibaratkan mereka bekerja dari mulai pagi sampai zuhur, bekerja sampai zuhur. Untuk kalangan Nasrani mereka bekerja dari zuhur sampai asar. Dan untuk kita muslimin dari mulai asar sampai terbenamnya matahari. Dari sini beliau menyimpulkan bahwa sekitaran 1477 usia dunia atau usia umat Islam.
Artinya nanti akan ada angin latifah. Angin latifah, angin ini akan masuk ke setiap orang muslim dimanapun dia berada. Meskipun di pulau yang sangat terpencil, angin ini akan masuk ke tubuhnya dan mati. Artinya apa? Serentak semua muslimin akan meninggal dunia. Dan yang tersisa adalah orang-orang kafir. Dan mereka lah yang akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya kiamat. Gunung hancur, bumi bergerak, angin kencang, dan seterusnya. Dan pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa usia umat muslim adalah 1476, lebih kurang 1 tahun. Sementara pendapat dari Ibnu Hajar Al-Hanbali mengatakan bahwa usia umat muslim tidak akan lebih dari 1500, entah itu 1400 sekian atau berapa, Allah alam. Ya rahimakumullah. Makanya semakin akhir zaman kita, semakin rusak, semakin hancur akhlak-akhlak orang-orang. Semakin banyak orang-orang yang akan melupakan salat. Semakin banyak orang-orang mengadakan huru-hara, fitnah di mana-mana. Sebagaimana ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau sering wasiat kepada para muridnya, dan wasiat ini selalu beliau ucapkan, wasiatkan kepada semua muridnya di waktu sore. Kata beliau, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman. Yang pertama, tumatu fihi shalah, salat akan dimatikan. Arti di sini yang pertama, salat akan ditinggalkan, tidak ada salat. Arti yang kedua, banyak orang salat tetapi tidak ada rohnya. Artinya apa? Artinya tidak ada khusyuk dalam salatnya, karena khusyuk adalah rohnya salat. Zaman beliau, ketika sahabat salat Allahu Akbar, mereka tidak mengenal siapa di kanan dan di kiri, saking khusyuknya mereka. Dan bahkan diriwayatkan Umar dan Ali ketika beliau salat, sedang melakukan salat, gemetar tangannya. Ketika ditanya, dia menjawab, qad hanat waqtul amanah, telah datang waktu amanah. 5 kali dalam sehari kita diberikan amanah Allah Ta'ala. Ketika datang waktu amanah, aku akan menghadap Sang Khalik dalam keadaan banyak dosa, banyak salah, malu kepadanya, makanya bergetarlah tanganku, kata Umar dan Ali. Lebih lanjut lagi, kalangan tabi'in, ada seorang tabi'in bernama Syekh Khalaf bin Ayyub. Beliau suatu ketika dalam keadaan sholat, ada seekor zunbur, seekor tawon yang menyengat dan sampai berdarah badannya. Dan mereka jamaah-jamaah merasa takut, khawatir beliau pingsan, tapi ternyata sedikit pun beliau tidak bergeming, tidak bergerak, saking khusyuk sholatnya. Ketika ditanya, apakah anda tidak merasakan tawon menyengat anda? Beliau menjawab, tidak sama sekali. Lebih dahsyat lagi, ada seorang tabi'in bernama Ammar bin Dar. Beliau punya penyakit yang menggerogoti dagingnya. Jadi ada penyakit virus yang menggerogoti daging-dagingnya di tangannya, sehingga kata dokter, kalau sampai tangan anda tidak dipotong, maka si penyakit ini akan menyebar ke yang lainnya. Tetapi kami tidak berani memotong anda.
karena kami harus mengikat Anda. Karena dulu tidak ada yang namanya kordius. Kata beliau, tidak usah diikat. Nanti ketika saya sholat, silahkan potong tangan saya. Ketika sholat, Allahu Akbar, dipegang oleh kedua tangannya, dipegang, dipotong. Subhanallah, sedikit pun tidak merasakan bagaimana sakitnya dipotong tangan. Itu mereka dulu seperti itu. Tapi sekarang akan datang akhir zaman nanti, rohnya sholat akan dimatikan. Artinya sholatnya tidak khusyuk. Baru takbir Allahu Akbar, waduh, masak kopi takut dingin, aduh lagi. Bahkan anehnya, yang lama kita lupakan ketika sholat, ujung-ujung muncul ingatan, terlihat. Yang kedua, akan ditinggikan bangunan-bangunan. Sudah banyak terjadi sekarang. Yang ketiga, kita singkat saja. Yang ketiga, akan banyak sumpah dan saling mengutuk, saling mencaci, memaki akhir zaman nanti. Hanya karena beda pilihan, beda aliran, saling mencela, mencaci, memaki. Itu akhir zaman seperti itu. Kalau zaman dulu, sebagai contoh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka semua beda pendapat, beda paham, beda aliran, tetapi tidak pernah mereka mencaci, tidak pernah bahkan memuji. Syafi'i kata Maliki, oh Ahmad bin Hanbal dipuji. Tapi sekarang hanya beda pendapat, beda aliran, beda pilihan, subhanallah, merasa paling benar. Itulah akhir zaman nanti, tada'un. Yang keempat, akan banyak risya dan zina, akan banyak merajalela, sogok menyogok dan perzinahan demi untuk menyalahkan yang benar, disogok. Demi untuk jabatan, disogok. Rasul mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang menerimanya finnar, di neraka dua-duanya. Dan terakhir, akhir zaman nanti akan tubakul akhirah di dunia, akhirat akan ditukar dengan dunia. Akhir zaman seperti itu. Kata beliau pesannya, fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian sudah melihat zaman itu, maka fannaja, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Kata para muridnya, wa man najat, bagaimana kami bisa menyelamatkan diri kami di zaman itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, kun hilsan min ahlasi baitik, kun hilsan min ahlasi baitik, jadilah engkau ibarat sebuah alas kaki. Jadilah engkau seperti alas kaki rumahmu. Alas kaki tidak pernah kemana-mana, terus di situ dia, biarpun diinjak, dikeset-keset, tetap diam, kecuali basah, najis atau kotor, dicuci, dikeringkan. Itulah kita nanti di zaman seperti itu yang selamat. Artinya apa? Jangan banyak keluar rumah, terkecuali darurat atau hajat, ada keperluan. Kenapa? Fitnah di luar menanti kita, di kanan, di kiri, depan, semua fitnah di mana-mana. Akhir zaman seperti itu, banyak tinggal di rumah. Satu. Yang kedua, wa kuffa yadak wa lisanak, jaga lidah, jaga tangan. Jaga tangan kita dan lidah kita. Ada orang, saya sering di rumah, nggak kemana-mana, tangannya hati-hati main HP, kan? Buka HP, buka situs apa, terus ketik apa, nah ini. Atau kadang-kadang kita tidak kemana-mana, tapi nelpon siapa, ucapannya apa. Jadi yang paling selamat ialah tidak banyak keluar rumah, jaga lidah dan jaga tangan. Insya Allah akan selamat dari fitnah akhir zaman. Jadi itulah Pak,
Jadi sekarang dengan bergantinya tahun, mudah-mudahan berganti pula kehidupan kita yang baru. Jika dulu hidup kita susah, mudah-mudahan tahun sekarang Allah mudahkan. Jika dulu sulit, mudah-mudahan hari ini jadi mudah dan mudah. Dan jika tahun yang lalu memang banyak musibah, banyak badai, banyak wabah, mudah-mudahan di tahun ini Allah angkat semuanya. Itulah makna zaman dalam surah Al-Asri sekarang ini. Kita akan buka surat Al-Asri. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Surat Al-Asr. Pertama, surat ini terus terang Pak, tadi malam sempat saya buka. Yang pertama kitab Ibnu Katsir, yang kedua Al-Qurtubi, yang ketiga Tafsir Shawi, yang keempat Al-Baydawi, yang kelima Jalalain. Jadi 5 kitab. Yang pertama, surat ini turunnya di kota Mekah. Menurut pendapat dari para jumhur ulama, kebanyakan ahli tafsir mengatakan Al-Asri turun di kota Mekah. Sementara pendapat yang lain dari Qatadah, Mujahid, Muqatil bahwa surat ini turun di kota Madinah. Surat ini ada 3 ayat. 3 ayatnya, yang kedua kalimatnya ada 14 kalimat. Yang ketiga hurufnya ada 68. Fasilahnya akhir ayatnya adalah ra wal 'asr lafi khusr wa tawasaw bis sabr. Ra itu fasilah namanya. Nah, kemudian keutamaan surat ini, ada sebuah riwayat dari At-Tabrani. Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis dari At-Tabrani dari Ubaidillah bin Husain, bahwa dulu zaman sahabat ada 2 sahabat Rasulullah SAW, setiap kali berjumpa mereka tidak akan pernah berpisah sepanjang mereka belum membaca surat Al-Asri. Setelah mereka membacanya, baru mereka salam, assalamualaikum. Setiap kali bertemu pasti diakhiri dengan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Banyak-banyak di antara kita seperti khatib atau para ustaz yang ngajar anak-anak, biasanya diakhiri dengan itu al-asr. Ini riwayat ini Tabrani. Ada 2 sahabat Nabi, setiap kali hendak pisah pasti baca itu. Tadi kita amalkan Pak ya.
habis kita kajian atau apa baca Al-Asr. Dan ternyata ada riwayat yang menguatkan riwayat At-Tabrani, bahwa dalam kitab Al-Baydawi diceritakan man qara'a surata wal asri, man qara'a surata wal asri, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca surat wal asri, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Baca wal asri, dosa terampuni. Yang kedua, wa kana mimman tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan dia termasuk orang yang masuk ke dalam ayat berwasiat hak, berwasiat sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Syafi'i mengatakan innaha suratun law lam yunzal ilan nasi illa hiya la kafathum. Sesungguhnya surat wal asri adalah surat yang seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan surat yang lain, hanya ini saja satu, la kafathum, tentu cukup bagi mereka, tidak usah surat yang lain. Ini isinya subhanallah. Kata beliau, Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa beliau mampu menafsirkan satu ayat dengan 60.000 masalah. Satu ayat mampu menafsirkan dengan 60.000 masalah. Subhanallah. Nah, sementara surat ini, kata beliau, ini bisa mewakili semua surat Al-Quran. Cukuplah surat ini. Kemudian ucapan beliau pun diperkuat dengan ucapan ulama lain, innaha syamulat jami'a ulumil Quran, bahwasanya surat wal asri itu bisa mencakup semua ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan kita dengan mengkaji surat ini, semua isi Al-Quran masuk ke dalam otak kita ya, ke dalam hati kita insyaallah. Kita buka sekarang maknanya. Maknanya wal asri, demi apa? Demi masa, demi waktu, demi zaman. Kenapa Allah sumpah dengan makna asri? Asri dengan masa, dengan waktu, dengan zaman. Karena tanbih, kata Al-Qurtubi, tanbih sebagai pengingat, peringatan buat kita semua. Perhatikan zaman, perhatikan masa, perhatikan waktu. Ada pagi, ada siang, ada malam, ada siang, ada pagi dan sore, malam, siang. Kemudian ada tahun, ada bulan, ada pekan. Itu semua tidak akan pernah berubah seperti itu. Tidak akan pernah malam diganti dengan siang, atau siang tidak mau diganti tetap harus ada, tidak. Tahawul terus seperti itu. Nah, ketika kita melihat bahwa zaman telah berubah, ada pagi, ada sore, kemudian ada rasa lapar, rasa kenyang, berarti ingatlah bahwa ada yang merubahnya. Siapakah dia? Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ingat seperti itu. Bisanya berubah semua zaman dengan sebab Al-Khaliq. Makanya Allah sumpah dengan wal asri, demi asar, demi masa. Ini yang pertama. Dan yang mengartikan masa adalah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Pendapat yang mengatakan asri maknanya zaman atau masa ialah Ibnu Abbas. Sementara ulama lain mengatakan bahwa makna asri dalam ayat ini adalah al-lailu wan nahar, siang dan malam. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa makna al-asri adalah al-ashiyyu, waktu dari mulai zuhur sampai maghrib, itu namanya asar. Dari mulai zuhur ya sampai maghrib itu disebut dengan waktu asar.
Yang ketiga, yang keempat, dari Qatadah mengatakan bahwa asar ialah akhir waktu siang. Betul. Dan terakhir, asar di sini ialah maknanya sholat asar. Sholat asar. Jadi wal asri, demi sholat asar. Karena sholat asar ini adalah sholat wusta. Sholat wusta. Coba kita buka, Pak. Kita buka apa? Al-Baqarah. Kata Nabi apa? Kata Allah apa? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah semua salat, terutama salat wusta. Salat yang ada di tengah-tengah, yaitu asar. Subuh dengan zuhur, maghrib dengan isya, nah asar tengah-tengah. Dan bahkan di sini dikatakan asar maknanya ialah asar, waktu asar. Karena mengingat bahwa zaman Nabi ibarat adalah zaman asar gitu kan. Kalau Yahudi zaman pagi sampai zuhur, Nasrani zuhur sampai asar, kita muslimin adalah zamannya zaman asar. Wal asri, demi zaman asar, demi waktu asar. Karena waktu ini waktu yang sangat-sangat mulia. Sama seperti pagi dan sore. Nah, sore ini termasuk asar. Jadi kalau kita berzikir, jangan sampai kosong pagi dan sore. Karena kalau kita zikir pagi sore sama dengan zikir seluruhnya. Kalau pagi mewakili hari, kalau asar mewakili malam. Jangan begini, kata Allah, wadzukurullaha bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah pagi dan sore, berarti siang tidak usah begitu, malam tidak usah. Tidak. Maknanya adalah dua waktu ini bisa mewakili semuanya. Nah, kemudian innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya insan, sesungguhnya semua jenis manusia. Kalau Ibnu Abbas mengartikan insan di sini sesungguhnya orang kafir. Sesungguhnya orang kafir, kata Ibnu Abbas. Sementara ulama lain mengartikan sesungguhnya jenisnya semua manusia. Jadi semua manusia tidak ada terkecuali, semuanya masuk ke dalam insan. Yang ketiga, pendapat dari Dohak mengatakan insan dalam ayat ini maknanya adalah orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang-orang musyrik. Jadi insan tiga arti. Pertama, orang kafir. Kedua, orang musyrik. Ketiga, semua jenis manusia. La fi khusrin, benar-benar berada dalam khusrin. Apa makna khusrin? Rugi. Sesungguhnya semua manusia benar-benar lafi khusrin. Ada la ya Pak? La fi. Enggak mengatakan innal insana fi khusrin. Atau tidak begini, al insanu fi khusrin. Al insanu fi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Tetapi innal, pertama inna, kedua la fi, ada dua penguat. Inna adalah huruf taukid, penguat, sesungguhnya, sesungguhnya. Yang kedua la ini penguat juga, namanya la. Lam lil qasam, demi, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar
dalam kerugian. Subhanallah. Berarti ini kalau diartikan, diperkuatkan dengan dua huruf ini, manusia semua dalam kerugian. Jadi mana pertama, khusrin diartikan dengan ghabnin, artinya rugi. Yang kedua, makna khusrin dalam ayat ini menurut Al-Imam Al-Akhbash adalah halakah, binasa, hancur. Sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, berada dalam kehancuran semuanya. Yang ketiga, makna khusrin adalah menurut Al-Farra uqubah, siksa. Semua manusia berada dalam siksa, kehancuran dan kerugian. Itulah ulama tafsir mengartikan seperti itu. Tetapi mana asli khusrin, kalau kita buka kamus, kita buka ada huruf kha, sin, ra, khasira, khasira, yakhsaru, khusran, artinya rugi. Rugi, ya. Jadi mana asli khusrin adalah rugi. Kalau rugi berarti tidak untung. Bisa jadi kalau rugi kita disiksa, kalau kita usaha tidak kembali modal. Nah, kemudian di sini ayat berikutnya kita buka lagi Pak, la fi khusrin. Di sini ada sebuah riwayat dari Ibnu Zaid bahwa makna khusrin di sini adalah la fi syarrin, berada dalam keburukan, semua buruk, semua manusia itu dalam keadaan buruk. Dan terakhir ada riwayat juga yang mengatakan khusrin di dalam ayat ini artinya la fi naqsin, dalam kekurangan, kurang dan rugi. Jadi kalau kita artikan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kekurangan. Ini berlaku bagi mereka yang sudah tua. Yang sudah tua, tadinya semangat ibadahnya, bisa berdiri, sehat badannya, begitu tua naksin, berkurang. Matanya sudah mulai tidak bisa melihat, berdiri pun tidak bisa, duduk pakai kursi, kan? Lu biasa ke masjid karena tidak sanggup, di rumah sholatnya. Itulah naksin, kekurangan. Dan semua manusia punya 4 zaman. Kalau kita artikan khusrin diartikan dengan makna naksin, kurang. Semua manusia punya 4 zaman. Yang pertama zaman nama itu tumbuh, membesar. Dari mulai kita lahir sampai usia 30 tahun disebut dengan zaman nama, zaman tumbuh, masih besar, masih bisa tinggi sampai 30 tahun, kata Suyuti. Nah, nanti dari usia 30 sampai 40 zaman kuat, zaman kuat di situ. Zaman kita benar-benar pikiran juga pas, dan orang cantik kalau perempuan, orang yang ganteng laki-laki itu sudah pas segitu, usia 30 sampai 40 pas, ideal. Makanya penghuni surga rata-rata usia 33 tahun. Sudah benar-benar pas, matang gitu. Nah, nanti 40 ke 60, 40 tahun sampai 60 tahun ada namanya zaman naksi, zaman kurang, zaman turun. Mata sudah mulai turun pandangannya, kan? Kulit mulai keriput, rambut beruban, kekuatan pun jadi melemah, semuanya turun, serba turun. Bahkan syahwat pun mulai melemah, semuanya melemah. Itu 40 tahun sampai 60 tahun.
Nah, nanti 60 tahun ke sana disebut dengan zaman hasad, zaman mulai dipanen nyawanya, hasad dipanen, diambil nyawanya. Tetapi di sini untuk orang-orang yang sudah tua tidak sanggup beribadah, kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh ketika masih mudanya. Ketika dia sebelum dia tua, dia beriman dan beramal soleh, maka orang-orang seperti ini amal ibadahnya tidak akan dikurangi nilainya. Meskipun dia sholat di rumah, tidak ke masjid, tidak berjamaah, tidak berdiri, tetap dicatat dia ke masjid sholatnya, berdiri sholatnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus asfala safilin, berikutnya illal ladzina amanu, terus falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya apa? Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk, kemudian summa qaladnahu, kemudian kami kembalikan dia kepada apa? Asfala safilin, yang paling rendah bentuknya, tua, sudah tua. Lalu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapat pahala ajrun ghairu mamnun, tidak pernah putus. Jadi kalau kita masih muda rajin beribadah, atau orang sehat lah ya, kita sehat nih, rajin beribadah, ke masjid, berjamaah, nanti ketika kita sakit di rumah tidak usah sedih, duh tertinggal berjamaah, tertinggal kajian, tertinggal ini itu. Allah catat ketika masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana biasanya dia wudu berangkat, Allah catat wudunya, padahal tidak berangkat dia, berjamaahnya, subhanallah. Makanya sebelum sakit, sebelum tua, rajin-rajinlah beribadah ke masjid. Jadi kebiasaan kita sebelumnya akan Allah catat ketika kita dalam keadaan uzur. Itu mana naksin di sini. Terus kemudian di sini semua manusia dalam kerugian, terkecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kalau diartikan orang kafir insan tadi, berarti dikecualikan di sini, kecuali orang beriman tidak akan pernah rugi. Orang beriman tidak akan pernah rugi. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, mengerjakan atau beramal saleh artinya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, itu amal saleh. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, amal soleh. Nah berarti kalau diartikan dengan amal soleh, insan dalam ayat tadi maknanya ialah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengerjakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangannya, itulah fi khusrin, berada dalam kerugian. Tidak hanya ini saja jamaah sekalian, ditambah lagi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah kita bergaul dengan Allah Ta'ala dengan iman dan amal soleh, maka sekarang bergaulah dengan manusia, wa tawassaw bil haqqi, saling berwasiat, saling menasihati, bil haqqi, untuk mentaati kebenaran. Mana yang hak, ini baik, kasih tahulah mereka. Ini baik, ini buruk, kasih tahu mereka. Berwasiat selalu. Dan terakhir, wa tawassaw bis sabri, saling berwasiat untuk menjalankan kesabaran. Sabar ada tiga, ada sabar dalam menjalani taat, ada sabar untuk meninggalkan maksiat, ada sabar untuk
ketika kita ditimpa balai. Ada tiga sabar. Yang pertama, sabar untuk menjalankan taat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita kesal Pak ya, kesal nggak? Aduh ini udah waktu masuk nih, mana belum ini belum itu, kesalkan, sabar. Ya kajian lagi, sabar. Ya korban lagi, sabar. Semua perintah Allah sabar pokoknya. Aduh jangan aduh-aduhan, punya anak nih, nafkah lagi, sabar. Semua perintah Allah kita laksanakan dengan sabar, jangan aral Pak. Ketika ada orang mengeluh, misalnya ada mengeluh tentang ibadah, tentang kehidupan ini, kita wasiyati dia, yang sabar, yang sabar. Allah cinta orang sabar, Allah bersama orang sabar, dan surga dikhususkan untuk orang yang sabar dan syukur. Tidak lepas yang masuk surga kalau tidak banyak bersyukur, bersabar. Sabarlah, insya Allah surga menanti kita. Memang sabar ini pahit Pak, pahit, tetapi akibatnya itu lebih manis daripada madu. Kata Nabi, as-sabru kas-sidri, sabar seperti jadam. Jadam itu pahit sekali. Awalnya pahit, tapi lihat manfaatnya. Setelah kita minum jadam, makan jadam ini pahit, subhanallah. Manfaatnya untuk badan kita bagaimana? Segar, enak. Itulah sabar. Kedua, sabar maksiat. Ada maksiat, terutama di HP kita Pak ya. Ini masya Allah, HP ini barang-barang kecil tapi maksiatnya banyak di sini nih. Banyak sekali kalau kita buka apa di situ. Nah kita sabar dalam menahan hawa nafsu kita. Dan terakhir, sabar ketika kita dapat musibah. Dan terakhir pada sini ada sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, saya pernah membaca kepada Rasulullah SAW surat Al-Asri sampai selesai. Kemudian saya bertanya, kata beliau Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ma tafsiru hadis surah, apa tafsir surat ini ya Rasulullah? Beliau Rasul mengatakan, wal asri qasamun min Allah. Wal asri, kata wal asri itu sumpah dari Allah Ta'ala. Wa ada wawunya, bukan wawu dan ini, tapi wawu sumpah, demi masa. Innal insana lafi khusrin, kata Nabi, sesungguhnya Abu Jahal, kata Nabi, sesungguhnya Abu Jahal berada dalam khusrin, kerugian. Lalu illal ladzina amanu, kecuali Abu Bakar Siddiq, wa amilus salihat, dan Umar bin Khattab, wa tawasaw bil haqqi, dan Utsman, wa tawasaw bis sabr, itu Ali. 4 sahabat dalam ayat ini. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Kalau diartikan khusus maknanya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, jadi lupa nih. Lupa sebab turunnya surat ini. Jadi dulu Pak ada seorang sahabat Amr bin As. Beliau ketika Nabi diutus, dan pada waktu itu beliau belum masuk Islam. Beliau diutus ke Musailamah Al-Kadzab. Setelah datang ke sana, kata Musailamah Al-Kadzab, wahai Amr bin As, sudah turun apakah kepada sahabatmu Muhammad? Oh, barusan turun surat pendek tapi maknanya sangat padat. Apa itu? Wal 'asr innal insana lafi khusr, sampai selesai. Akhirnya kata Musailamah Al-Kadzab, kalau begitu barusan juga sama turun kepadaku surat yang sama, kata dia. Jadi dia juga punya wahyu. Kata Musailamah Al-Kadzab, tunggu sebentar, katanya, ada wahyu barusan kepadaku. Isinya apa? Ya wabar, ya wabar, lahu udunani wa sadar. Saya lupa, ini bukan ayat Quran.
Ya wabar, ya wabar, hai kelinci, hai kelinci. Lahu udunani wa sadar, dia punya dua telinga dan dada. Ceritanya dia ingin menyaingi Nabi gitu. Jadi dia karang-karang. Akhirnya kata Musailamatul Kadzdzab, kata Amr bin As, bagaimana menurutmu wahyuku? Kata Amr bin As, aku bersaksi bahwa engkau seorang pendusta. Tidak ada yang menyaingi surat ini, nggak mungkin bisa, Pak. Assalamualaikum, mungkin itulah penjelasan dari surat Al-Asri. Bagi yang hendak bertanya, tafadhol, ada waktu 2 menit, silakan. Ada yang bertanya? Oh itu. Jadi ada beberapa yang 1477, 1476, ada yang kira-kira yang menurut saya lebih mendekati. Iya. Jadi al-asli maknanya banyak. Di antaranya al-asli diartikan dengan demi waktu asar. Demi waktu asar. Kenapa dipilih makna ini? Karena ini adalah zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau Yahudi dari pagi sampai zuhur itu Yahudi, dari zuhur sampai asar itu Nasrani. Terus kata As-Suyuti mengatakan bahwa usia dunia ini tidak akan lebih dari 7.000 tahun. Nah sementara Nabi Muhammad SAW diutus di akhir 6.000 tahun. 6.000, bukan di pertengahan, di akhir 6.000 tahunnya. Bisa jadi 400-nya 1400 atau lebih. Yang jelas beliau menyimpulkan, kata As-Suyuti, bahwa usia dunia tidak akan lebih dari 1477. Berapa Pak? 34 tahun lagi Muslim akan meninggal dunia. Bukan kiamat, bukan. Artinya Muslim meninggal. Ada angin latifah nanti. Angin latifah, angin ini akan masuk ke semua Muslim di mana pun berada. Meskipun kita di hutan belantara, masuk sana. Kalau semua Muslim meninggal dunia, tinggal tersisa orang-orang kafir. Kalau sudah kafir semuanya, baru kiamat terjadi. Sepanjang masih ada yang sholat, ada yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada kiamat. Kalau tandanya banyak tanda-tandanya. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu lebih ini lagi Pak. Dia dikurangi 1476. Ini bukan nakut-nakutin, bukan. Artinya apa? Dan kita juga tidak mesti meyakini, tidak. Ini hanya ijtihad, hasil ijtihad beliau seperti itu. Untuk pastinya hanya Allah yang tahu. Nah, sementara pendapat dari Ibnu Hajar Al-Hanbali mengatakan bahwa usia muslimin tidak akan lebih dari 1500. Bisa jadi di akhirnya ya. Yang jelas seperti itulah penjelasan mereka. Masih ada? Iya. Jadi untuk memahami tafsir Al-Quran dibutuhkan banyak ilmu. Yang pertama ilmu nahwu, kedua ilmu shorof. Ilmu nahwu ilmu yang mengatur akhir kata. Kalau shorof ilmu yang mengatur awal dan tengah. Kemudian setelah kita mengetahui dibacanya bagaimana, kita memaknai apa yang kita maknai ini. Itu butuh ilmu ma'ani.
Setelah selesai ma'ani, kita butuh menyimpulkan bagaimana maksud dari ayat ini, tafsirnya. Dibutuhkan ilmu mantik diambil lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau orang menafsirkan Al-Quran sendiri gitu, sementara dia tidak ada bahan untuk membuka tafsir Al-Quran? Kalau untuk merenung, bukan untuk disebarkan, bukan. Misalnya kita baca Al-Quran, maknanya seperti itu, kita lihat makna zahirnya saja. Misalnya seperti ini, innal insana lafi khusrin. Kalau mana yang biasa kita pahami, bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh. Itu makna zahirnya saja, tidak apa-apa. Tapi jangan dilebihi dari mana itu, jangan dilebihi mana yang lain. Khawatirnya tidak sesuai dengan makna aslinya. Kalau hanya mengikuti makna zahirnya saja, boleh-boleh saja. Nah, untuk ahli tafsir, mereka kan memaknai setiap ayat Al-Quran dengan cara-cara mereka. Makanya beda-beda. Ini mengartikan ini, maknanya ini lain lagi. Kenapa? Karena mereka punya bahan untuk itu, punya dasar-dasarnya. Dan kalau kita tidak punya bahan-bahannya, terus berani mengartikan Al-Quran seperti pikiran kita, itu khawatir masuk, bukan khawatir, dia akan masuk ke dalam sabda Nabi SAW, man fassara al-Quran bi ra'yihi, man fassara al-Quran bi ra'yihi. Ada juga man qala al-Quran bi ra'yihi. Barang siapa yang mengartikan Al-Quran dengan cara sendiri, fal yatabawwa, maka bersiap-siaplah, maka adahu minan nar, ditempatkan di neraka. Alhamdulillah. Kenapa? Khawatir. Ada sebagian orang mengartikan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima tu'imu. Diartikan dengan tidak berdosa. Tidak berdosa bagi orang beriman, beramal soleh terhadap apapun yang dia mau. Sepintas kalau kita lihat, berarti kalau kita ingin minum minuman keras, ingin merampok, ingin membunuh, bahkan sepanjang kita iman dan amal soleh ada, maka tidak berdosa. Seperti itu makna luarnya kan. Padahal bukan itu. Jadi kita kembalikan kepada asbabun nuzul, bagaimana asal mulanya turun ayat ini. Oh, ternyata ini berlaku kepada para sahabat dulu sahabat. Kan mereka ketika masuk Islam enggak langsung dilarang minum, tidak. Ketika Islam masuk masih minum minuman. Bahkan pernah kejadian sahabat ketika sholat itu mabuk, putar-putar bacaannya, karena belum ada ayat yang melarang mabuk. Ini berlaku untuk para sahabat zaman itu. Untuk zaman sekarang tidak berlaku lagi. Itu contohnya Pak, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mau mengartikan Al-Quran, ya kita tanya ke ahlinya. Andaikan kita mendapati dalam apa internet Pak, medsos, kita tanyakan lagi apakah ini benar, ini apa namanya, situs ini apa benar isinya, kita tanyakan kepada ahlinya. Kalau memang disetujui, ya syukur-syukur 3 orang, iya betul, alhamdulillah, berarti sudah sepakat. Karena akhir zaman ini zaman fitnah, banyak bertebaran fitnah di antara kita. Khawatir kita terjerumus di dalamnya. Masih ada? Kalau sabar pahala. Kalau apa? Sabar. Kalau sholat menyebabkan pahala itu derajat. Kalau sabar pahala itu. Pahala sabar sebesar apa? Paling besar pahala sabar adalah sabar dalam menjalani dalam menahan musibah, rasa sedih ketika ditimpa musibah, ini paling besar pahalanya. Ibaratnya apa? Ibaratnya kalau orang sabar dalam menjalani taat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan diberikan derajat 700 derajat kalau tidak salah. 1 derajat seperti apa jauhnya? Langit dan bumi. Langit pertama ini dan bumi ini yang pertama. Itu jaraknya orang yang sabar ketika menjalani taat kepada Allah Ta'ala.
Nah, kalau seperti sabar maksiat, maka akan ditambah lagi. Jauh 1 derajatnya itu kira-kira ukuran apa? Apa namanya? Bumi yang ke-7 dengan langit yang ke-7. Itu jaraknya 1 derajat. Lebih hebat lagi. Tetapi kalau sabar ketika ditimpa musibah, itu aras bagiannya. Dari aras bahkan. Aras sampai akhir titik bumi ini. Kalau bumi ke-7 kan masih ada bawahnya, Pak. Ini bumi ke-7 ini masih ada bawahnya lagi nanti. Ada batu, ada sapi, ada lagi. Nah, ini kalau orang yang sabar dalam menerima ujian musibah, maka 1 derajatnya itu seperti apa ibaratnya? Itulah dari aras sampai titik akhir bumi. Jadi sabar itu tergantung. Kalau orang sabarnya sabar maksiat, menahan maksiat, seperti itulah nanti. Itu pendapat dari Al-Ghazali dalam hadisnya muka suratul qulub. Masih ada yang lainnya? Atau sudah? Sudah? Baiklah, kita tutup kajian kita dengan pembacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.